Namaku Maya. Aku lahir dari keluarga pengusaha terpandang di Jakarta. Sejak kecil aku dibesarkan dalam lingkungan yang disiplin, berpendidikan, dan beretika tinggi. Ayahku adalah pendiri perusahaan ekspor-impor yang kini aku kelola setelah beliau wafat 5 tahun lalu. Di tengah kesibukanku mengurus perusahaan, aku bertemu Arman dalam sebuah acara amal. Ia seorang konsultan keuangan, tampak sederhana, berwawasan luas, dan tutur katanya menenangkan. Dalam waktu singkat, kami menjadi dekat. Arman sangat perhatian dan tampak tulus. Aku, yang selama ini terlalu fokus bekerja, merasa menemukan seseorang yang bisa menjadi tempat pulang. Setelah beberapa bulan, kami menikah dalam resepsi yang cukup megah. Semua orang menganggap kami pasangan ideal. Aku, wanita mandiri pewaris bisnis besar, dan Arman, suami yang suportif dan cerdas. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi indah. Arman penuh perhatian, selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja, sering mengirim pesan manis, bahkan kadang memasak sarapan sendiri untukku. Karena rasa percaya dan cinta yang besar padanya, aku mulai melibatkan Arman dalam beberapa urusan perusahaan. Meski bukan bagian manajemen resmi, ia sering membantuku meninjau laporan keuangan. Aku bahkan memberi dia akses ke beberapa dokumen dan rekening, sebagai bentuk kepercayaan penuh. Namun, perlahan, tanpa aku sadari, semua itu berubah. Mulanya hal-hal kecil. Arman mulai pulang lebih larut, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Ia lebih sering bermain ponsel saat bersamaku, bahkan kadang menghindari obrolan ringan kami. Wajahnya tak lagi sehangat dulu, dan pelukannya terasa hampa. Aku mencoba mengerti. Barangkali tekanan kerja. Tapi naluri wanitaku mulai merasakan ada yang salah. Suatu malam, aku tiba-tiba merasa mual dan pusing hebat setelah makan malam. Aku pikir hanya kecapean. Tapi keesokan harinya, aku kembali merasa lemas, bahkan nyaris pingsan. Setelah berkali-kali ke dokter dan menjalani berbagai tes, hasilnya selalu sama, normal. Tidak ada kelainan yang berarti. Tapi tubuhku tidak berbohong. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Rasa curiga mulai tumbuh, terutama ketika Arman mulai bertanya-tanya soal warisan, saham perusahaan, dan harta milikku. Dia berdalih ingin membantu mengatur semuanya demi masa depan kami. Tapi caranya menyampaikan, ekspresinya, dan ketertarikan mendadaknya terhadap hal-hal itu membuatku merasa tidak nyaman. Namun aku belum ingin bertindak gegabah. Aku memutuskan untuk diam dan mengamati. Lalu muncul ide dalam benakku. Bagaimana jika semua ini adalah bagian dari rencana besar? Sebuah pengkhianatan yang sedang dipersiapkan perlahan? Aku tahu, ini belum waktunya menghadapi semuanya. Aku perlu bukti. Aku perlu menyusun langkah. Dan yang paling penting, aku harus tetap tenang. Arman tidak boleh tahu bahwa aku mulai menyadari. Aku akan tetap bersikap seperti biasa. Tersenyum, mencintainya, dan membiarkannya berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi yang tidak dia tahu, aku bukan wanita yang mudah ditipu. Dan saat waktunya tiba, aku akan balas. Bukan dengan amarah, tapi dengan kehancuran. Setelah 3 tahun pernikahan yang terlihat sempurna, perubahan pada Arman mulai tampak lebih jelas. Dan kali ini, bukan hanya firasat. Ia semakin jarang pulang tepat waktu. Bahkan dalam sebulan terakhir, Arman hanya tidur di rumah mungkin 7 atau 8 malam. Sisanya, ia berdalih ada pekerjaan mendadak, proyek luar kota, bahkan sempat mengatakan harus menginap di kantor karena klien datang dari luar negeri. Tapi aku mengenalnya. Arman bukan tipe pekerja keras seperti itu. Tidak pernah. Kebiasaannya mulai berubah. Ia mulai lebih memperhatikan penampilan. Pakaiannya lebih rapi, parfum baru yang belum pernah kubelikan, sepatu mahal bermerek yang tak cocok dengan gaya biasanya. Saat kutanya, dia hanya tertawa dan berkata,
hadiah dari klien. Aku hanya tersenyum, tapi mencatat semuanya dalam hati. Sikapnya padaku juga berubah drastis. Ia mulai mudah marah, tersinggung oleh hal sepele. Sekali waktu, hanya karena aku menanyakan kapan dia pulang, dia melemparkan ponselnya ke sofa dan membentakku. "Jangan kayak ibu-ibu paranoid yang gak punya kerjaan," katanya kasar. Aku hanya diam. Aku tahu, menghadapi orang yang sedang menyembunyikan sesuatu tak bisa dengan amarah. Perlu kesabaran dan strategi. Arman juga mulai ikut campur lebih jauh dalam urusan keuangan perusahaan. Ia meminta agar dirinya dilibatkan sebagai penandatangan dalam beberapa kontrak penting, terutama yang berkaitan dengan aset dan investasi. Ini sudah di luar batas. Aku menolak halus, tapi dia malah merajuk seperti anak kecil. Katanya, dia merasa tidak dipercaya sebagai suami. "Aku ini suamimu, Maya. Kalau kamu gak percaya sama aku, buat apa kita menikah?" Aku hampir tergoda untuk mempertanyakan balik. "Lalu untuk apa kamu bersikap seperti orang asing di rumah sendiri?" Tapi lagi-lagi, aku memilih diam. Diamku bukan karena takut, tapi karena aku menyusun sesuatu yang jauh lebih besar. Keanehan demi keanehan terus bertambah. Suatu malam, aku mendapati ada login tak dikenal di salah satu akun email bisnisku. Setelah kutelusuri IP-nya, lokasinya tak jauh dari hotel di kawasan SCBD. Aku tidak bilang ke Arman, tapi aku tahu dia tahu password akun itu. Puncaknya, dia mulai meminta agar aku menyerahkan sebagian saham perusahaan untuk dikelola bersama. "Supaya kamu gak terlalu lelah, Maya. Biar aku bantu urus sebagian. Kamu bisa fokus istirahat atau liburan." Kata-katanya terdengar manis, tapi senyumnya terasa kosong. Mata itu tidak lagi memandangku sebagai istri, lebih seperti seseorang yang menunggu waktu yang tepat untuk merebut sesuatu dariku. Aku mengangguk saat itu, tidak langsung menolak. Tapi saat ia pergi, aku memanggil pengacaraku, Pak Hadi, dan menceritakan semuanya. "Pak, saya rasa Arman mulai punya rencana jangka panjang. Dan saya takut, ini bukan soal cinta lagi, tapi harta." Pak Hadi menatapku lama, lalu mengangguk. "Baik, Bu Maya. Kalau Ibu percaya sama saya, kita mulai dokumentasikan semuanya, termasuk perlindungan aset pribadi Ibu." Itu awal dari strategi diam-diamku. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti biasa. Aku tetap mencium tangannya tiap pagi, tetap menyapa hangat saat ia pulang. Tapi dalam diam, aku mengamati. Aku mulai menyimpan semua transaksi yang aneh, semua perubahan keuangan, bahkan mulai menyelidiki aktivitasnya diam-diam melalui sahabatku, Andra. Dan saat satu malam aku kembali merasa lemas usai menyantap makanan yang Arman siapkan sendiri, rasa takutku berubah jadi tekad. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini upaya perlahan membunuhku. Dan aku tidak akan tinggal diam. Pagi itu aku terbangun dengan kepala berdenyut hebat, tenggorokan terasa kering, dan pandangan sedikit kabur. Rasanya seperti habis begadang semalaman atau keracunan makanan. Padahal malam sebelumnya aku hanya makan sup jamur dan roti yang dibuat sendiri oleh Arman. Ia bahkan bersikap manis dan membawakannya langsung ke kamar. "Aku yang masak. Biar kamu gak capek," katanya waktu itu. Aku hanya tersenyum, berusaha menahan curiga yang sudah mulai tumbuh sejak beberapa minggu terakhir. Tapi ini bukan pertama kalinya aku merasa seperti ini. Sejak 2 bulan terakhir, tubuhku kerap lemas tiba-tiba. Seringkali mual, pusing berhari-hari, dan berat badanku mulai turun meski makanku masih teratur. Aku sudah ke dokter 3 kali, dan hasil pemeriksaan darah, liver, bahkan endoskopi semuanya dinyatakan normal. Tidak ada infeksi, tidak ada indikasi penyakit. Tapi tubuhku tidak berbohong. Dan sekarang aku yakin, ini bukan sakit biasa. Aku mulai mencatat semua gejala dalam buku kecil. Tanggal,
makanan terakhir yang dikonsumsi, siapa yang menyiapkannya, gejala yang muncul, dan berapa lama bertahan. Polanya mulai terlihat. Aku hanya merasa sakit jika makanan atau minuman itu disiapkan oleh Arman, atau saat pembantu menyajikan makanan yang dia awasi langsung. Anehnya, saat aku makan makanan dari luar, dipesan sendiri atau dikirim sahabatku Andra, aku merasa sehat, bahkan segar. Hari itu aku mengambil keputusan penting. Aku menelepon Andra. Andra, aku butuh bantuan kamu. Tapi tolong, jangan tanya apa-apa dulu. Aku butuh kamu kirim makanan setiap hari ke rumah. Jangan bilang siapapun. Andra, yang sudah seperti saudara sendiri, tak banyak tanya. Oke, tapi kamu sakit. Ya, aku belum tahu. Tapi ada yang gak beres. Dan aku butuh bukti, jawabku pelan. Hari-hari berikutnya aku mulai menyusun langkah lebih sistematis. Aku menyimpan sampel makanan yang membuatku sakit, memasukkannya ke dalam wadah steril, lalu menyimpannya di kulkas laboratorium pribadi perusahaan. Aku juga mulai mengambil darahku sendiri menggunakan alat medis kecil, lalu menitipkannya ke klinik independen yang tidak punya hubungan dengan rumah sakit keluarga. Sementara itu, Arman semakin sering bersikap manipulatif. Ia mulai lebih perhatian tiba-tiba, memberiku bunga, bahkan membawaku makan malam mewah. Tapi aku tahu itu semua hanya untuk membuatku lengah. Di belakang sikap manisnya, aku tahu ia sedang menunggu aku jatuh. Dan ketika aku sudah tak berdaya, dia akan menguasai semuanya. Seminggu kemudian, hasil laboratorium datang. Aku membacanya di ruang kerjaku. Saat semua karyawan sudah pulang, jantungku berdetak cepat. Tangan sedikit gemetar saat membuka amplop tebal berisi analisis kimia dan darah. Hasilnya membuat darahku berdesir dingin. Dalam darahku terdeteksi senyawa arsenik dalam kadar rendah tapi konsisten. Ada jejak thallium dalam jumlah mikrogram. Sampel makanan yang kusimpan juga mengandung senyawa logam berat yang tidak lazim ditemukan dalam makanan normal. Aku menatap hasil itu lama. Jadi benar. Seseorang sedang mencoba membunuhku. Pelan-pelan. Dengan racun. Dan orang itu sangat dekat. Sangat mengenal rutinitasku. Bahkan, sangat tahu cara membuatku tidak curiga. Arman. Air mata jatuh pelan di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa dan marah. Aku memberikan seluruh cintaku, kepercayaanku, bahkan hidupku, dan ia membalasnya dengan racun. Tapi aku tidak akan gegabah. Aku akan tetap berpura-pura. Biarkan dia berpikir aku masih lemah, masih percaya. Biarkan dia yakin bahwa rencananya akan berhasil. Aku akan bertahan. Aku akan sembuh. Dan saat waktunya tiba aku akan pastikan dia tidak hanya kehilangan segalanya, tapi juga menyesali setiap detik rencana kejinya. Aku tahu aku tak bisa bergerak sendiri. Apa yang kulawan bukan hanya pengkhianatan seorang suami, tapi rencana pembunuhan yang tersusun rapi, penuh kehati-hatian, dan bisa saja melibatkan lebih dari satu orang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Arman lolos. Setelah memastikan tubuhku benar-benar terpapar racun dalam jangka panjang, langkah pertamaku adalah mengumpulkan bukti secara sistematis. Tanpa bukti, semua ini hanya akan terdengar seperti asumsi emosional dari istri yang merasa dikhianati. Dan Arman, seperti yang ku kenal, sangat pandai memainkan peran sebagai pria polos. Aku menemui Pak Hadi di kantornya. Ia pengacara kepercayaan keluargaku sejak lama, prinsipil, jujur, dan sangat menjaga rahasia. Ada rencana pembunuhan terhadap saya, kataku pelan, setelah memastikan ruangan tertutup rapat dan tanpa alat penyadap. Pak Hadi menatapku dengan ekspresi tegas. Bukti. Aku menyerahkan hasil lab darahku, rekaman catatan gejala, serta hasil analisa makanan yang kutitipkan sebelumnya. Ia membacanya satu persatu, tanpa menyela.
Kemudian menatapku dalam. Kalau ini benar, Bu Maya, kita bicara soal percobaan pembunuhan berencana. Bukan main-main. Aku mengangguk. Arman. Aku hanya membisu. Tapi sorot mataku memberinya jawaban. Pak Hadi bersandar. Menghela napas panjang. Kita tidak bisa langsung lapor polisi. Belum cukup kuat untuk jadi dakwaan. Tapi kita bisa mulai pasang perangkat hukum perlindungan. Mulai dari pelindung aset, pengawasan rekening, dan, jika ibu setuju, rekaman rahasia di rumah. Aku tidak perlu berpikir lama. Pasang semuanya. Saya akan bawa permainan ini lebih dalam. Malam itu, aku pulang dengan hati dingin. Aku sudah tidak lagi ingin menangis. Aku hanya ingin melihat semuanya terbongkar. Dan aku ingin menjadi saksi ketika semua kedok itu jatuh. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi mengirimkan 2 teknisi yang menyamar sebagai tukang instalasi Wi-Fi. Mereka memasang kamera tersembunyi di dapur, kamar tidur, ruang makan, dan ruang kerja Arman. Semuanya tersembunyi di benda-benda biasa seperti jam dinding, saklar lampu, dan rak buku. Aku juga mulai memakai mikrofon kecil yang disematkan di kalung liontin pemberian almarhum ibuku. Di sisi lain, aku tetap bertingkah seperti biasa. Pura-pura lemas. Pura-pura pusing setiap beberapa hari. Bahkan kadang sengaja tak makan jika yang menyiapkan makanan adalah Arman. Aku ganti isinya diam-diam, lalu menyimpannya dalam wadah khusus untuk dianalisa. Arman mulai lengah. Ia tampak yakin aku sedang sakit parah. Bahkan sekali waktu ia berkata sambil mengelus rambutku, "Kalau kamu kenapa-kenapa, semua harta kamu akan aku jaga baik-baik. Aku janji." Kata-katanya bagai pisau tumpul yang mengiris pelan. Tapi aku tersenyum, lalu membalas pelukannya. "Terima kasih, Mas. Aku beruntung punya suami sebaik kamu." Sementara itu, hasil rekaman dan data terus mengalir ke Pak Hadi. Beberapa hal mencengangkan muncul. Video Arman mencampur sesuatu ke dalam makanan saat aku tidak di dapur. Rekaman Arman menerima telepon mencurigakan, membicarakan progres Maya yang sudah mulai melemah. Transfer dana mencurigakan ke rekening atas nama perempuan yang tidak dikenal. Nama perempuan itu muncul, Rina. Awalnya hanya sebagai nama di notifikasi transfer. Tapi Pak Hadi dengan cepat melacaknya. Rina adalah perempuan muda, tinggal di apartemen mewah, tidak punya pekerjaan tetap, tapi memiliki pengeluaran yang besar. Dan yang lebih mengejutkan, Rina adalah wanita yang pernah muncul dalam rekaman CCTV saat Arman dinas luar kota. Mereka menginap di hotel yang sama, kamar yang sama. Saat itulah semua mulai terlihat terang. Arman tidak sendirian. Ada Rina, wanita yang tidak hanya menjadi selingkuhannya, tapi juga otak licik di balik rencana pembunuhan ini. Motifnya, uang, harta, perusahaan warisan keluargaku. Dan aku tahu, mereka merasa waktu mereka hampir tiba. Mereka hanya menunggu satu hal, aku jatuh sepenuhnya. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah bangkit. Dan mereka sedang menari di tali jebakan yang kutata dengan sangat rapi. Sejak hasil laboratorium dan rekaman pertama terbukti, aku tahu satu hal. Musuh terbesarku bukan hanya racun yang mengalir dalam darahku, tapi juga ketenangan yang harus kujaga agar semua rencana mereka terungkap sepenuhnya. Dan kunci kemenangan hanya satu, diam. Aku tetap hidup seperti biasa. Terlihat lemah, tampak pasrah. Dan di mata Arman, aku hanyalah istri sakit yang menunggu ajal, dengan harta yang sebentar lagi jadi miliknya. Di depan Arman, aku sengaja tidak merias diri seperti biasa. Aku biarkan wajahku tampak pucat, kusut, kadang sengaja terlihat linglung. Kadang kutambahkan sedikit bedak putih untuk menekankan penyakit yang mereka harapkan. Dan hasilnya sesuai ekspektasi. Arman semakin merasa percaya diri.
Bahkan berani mulai membahas hal-hal yang dulu tabu untuknya. "Sayang," katanya suatu malam sambil mengusap tanganku, "kalau nanti kamu butuh perawatan intensif atau sampai, ya, kamu tahu, kamu bisa percaya aku untuk mengurus semuanya, kan? Termasuk perusahaan." Aku memandangnya sebentar dan tersenyum lemah. "Tentu, Mas. Aku tahu kamu akan jaga semuanya." Senyumnya mengembang. Tapi aku tahu, itu bukan senyum cinta. Itu senyum kemenangan. Tapi yang tidak ia sadari, aku menyembunyikan alat perekam suara di bawah bantal tempat dia bicara. Setiap kata, setiap gerak-geriknya, sudah terekam dengan baik. Aku juga mulai mengatur jadwal medis palsu, seolah-olah aku harus menjalani pengobatan luar negeri, supaya dia merasa waktunya semakin dekat. Saat aku menyebut nama dokter dan rumah sakit di Singapura, dia justru terlihat senang, bukan khawatir. "Bagus. Kamu fokus sembuh." "Ya, nanti soal dokumen-dokumen perusahaan, aku bantu handle sementara." Semakin lama, dia makin terbuka. Bahkan saat aku berpura-pura tidur di sofa ruang kerja, aku mendengarnya berbicara di telepon. Suaranya jelas, walau ia berbicara pelan. "Iya, dia makin lemah sekarang. Kalau nggak bulan ini, paling lambat 2 bulan lagi beres. Aku pastikan semuanya masuk atas nama aku. Iya, aku juga udah bilang soal surat warisan. Tinggal dikit lagi. Tunggu ya, sayang." "Sayang?" Aku menggenggam ujung sofa erat-erat. Tapi aku tetap diam. Satu demi satu, semua rekaman itu kukirim diam-diam ke Pak Hadi melalui ponsel aman yang tidak terhubung ke akun utamaku. Semua bukti dikumpulkan, dianalisis, diamankan. Termasuk transfer ke rekening Rina, yang ternyata jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, aku mulai melibatkan Andra. Bukan hanya karena dia sahabatku, tapi karena dia bekerja sebagai analis investigasi swasta. Kukatakan padanya bahwa aku butuh seseorang yang bisa mengawasi Rina dari jarak dekat. Andra mengatur seseorang untuk memantau gerak-gerik Rina. Siapa yang datang ke apartemennya, kapan dia keluar masuk hotel, dengan siapa ia makan malam, hingga rekam jejak keuangannya. Dan dari semua data itu, terlihat satu hal yang sangat mencolok. Rina dan Arman bukan hanya pasangan selingkuh. Mereka adalah tim kriminal. Mereka pernah melakukan ini sebelumnya, kepada seorang pria paruh baya, duda kaya, yang tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Tak ada bukti, tapi gaya dan modus mereka mirip. Dekati target, racuni perlahan, warisan jatuh ke tangan si wanita. Dan Rina menghilang setelah itu. Kini mereka mencoba mengulang skenario yang sama. Kali ini targetnya adalah aku. Tapi mereka salah menilai. Aku bukan wanita yang akan menunggu nasib. Aku sedang menciptakan jebakan hukum dan moral, perlahan tapi mematikan. Dan yang paling menyenangkan dari semuanya, mereka benar-benar tidak tahu bahwa setiap langkah mereka telah kubaca bahkan sebelum mereka melangkah. Mereka pikir aku semakin lemah. Tapi sebenarnya aku semakin kuat. Karena semakin banyak yang mereka tunjukkan, semakin besar peluru yang bisa kupakai untuk menjatuhkan mereka. Aku menatap Arman yang tertidur pulas di sebelahku malam itu. Tangannya masih menggenggam ponsel, dengan wallpaper foto kami di taman saat liburan 2 tahun lalu. Tampak seperti pria setia dan penuh cinta. Tapi aku tahu, tangan itu pernah menuangkan racun ke dalam makananku. Dan suatu hari nanti, tangan yang sama akan terborgol di pengadilan. Semakin banyak fakta terkuak, semakin kuat keyakinanku. Arman dan Rina bukan sekadar pasangan selingkuh biasa. Mereka 2 serigala yang menyamar dalam domba, dan aku adalah mangsa yang mereka kira sudah lumpuh. Namun mereka salah besar. Aku dan Andra mulai menyusun skenario untuk mengungkap hubungan mereka secara terang-terangan. Selama ini, semua bukti masih bersifat digital. Transfer uang, rekaman suara,
laporan aktivitas Rina. Kami butuh bukti visual. Dan kami butuh keduanya tertangkap basah. Andra menghubungi salah satu temannya yang bekerja sebagai resepsionis di Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman. Hotel itu adalah tempat Arman sering berdalih, ada rapat dengan klien luar negeri. Lewat jalur pribadi, Andra memperoleh daftar tamu dan rekaman CCTV dari hari-hari tertentu yang sudah kami curigai. Dan di sanalah semuanya terbongkar. Rekaman kamera memperlihatkan Arman dan Rina berjalan berdua, masuk ke lift hotel dengan tangan bergandengan. Mereka menggunakan nama samaran saat check-in, tapi wajah mereka jelas. Bahkan ada momen saat Arman menyapu rambut Rina dengan lembut, lalu menciumnya cepat sebelum pintu lift tertutup. Aku menatap layar itu diam-diam. Hati ini sudah terlalu kaku untuk terluka. Aku tidak menangis. Yang kurasakan hanya satu, kepuasan. Karena yang kulihat bukan lagi pria yang kucintai, tapi penjahat yang sedang menunggu jebakannya sendiri. Ini cukup kuat untuk mulai tindakan hukum, kata Pak Hadi ketika kukirimkan salinan rekaman itu padanya. Tunggu, jawabku. Aku ingin mereka lebih dalam lagi terperosok. Aku ingin mereka merasa aman, menang, dan tidak curiga sedikit pun. Kami menyusun rencana selanjutnya, menjebak pertemuan mereka berikutnya. Dandra berhasil melacak reservasi hotel atas nama Rina di akhir pekan berikutnya. Kamar suite yang sama, lantai yang sama. Aku tersenyum saat membaca data itu. Akhir pekan itu, aku berpura-pura pergi keluar kota untuk pemeriksaan lanjutan. Aku bilang pada Arman bahwa aku akan menginap di rumah sakit di Bandung selama 2 malam, dan tidak ingin diganggu. Ia tampak senang. Terlalu senang. Tenang aja. Kamu fokus istirahat. Biar aku yang urus rumah dan semuanya. Ucapnya lembut. Bahkan mencium keningku. Seperti dulu. Tapi yang tidak ia tahu, aku tidak benar-benar ke Bandung. Aku justru menginap di rumah Andra, menyamar, dan dari laptop kami mengakses kamera tersembunyi yang ditanamkan Andra di kamar hotel tempat mereka akan bertemu. Malam itu, sekitar pukul 9, mereka muncul. Rina mengenakan gaun hitam ketat, Arman mengenakan kemeja biru favoritnya, yang dulu selalu kupersiapkan untuk makan malam spesial kami. Mereka tampak tertawa, membuka wine, lalu mulai bicara soal aku. Dia makin lemah. Rin, dokternya bilang kemungkinan kanker langka. Bagus banget. Dia bahkan bilang kalau dia udah siap buat bikin surat warisan. Rina tertawa. Kalau dia mati sebelum akhir tahun, itu jackpot. Harta dia bisa kita bagi 2. Sayang, aku udah bosan pura-pura jadi pengganggu doang. Arman mengangguk. Tenang. Dia percaya penuh sama aku. Tinggal 1-2 langkah. Andra menoleh padaku. Matanya tajam. Kamu masih mau nunggu? Aku menatap layar dengan dingin. Belum. Aku ingin mereka menandatangani sesuatu dulu, sesuatu yang akan menggiring mereka ke ranah hukum dengan sempurna. Malam itu, saat mereka bermesraan, bersulang, bahkan tertawa penuh kebanggaan, aku sedang menyusun surat perjanjian palsu. Surat yang akan kuberikan pada Arman beberapa hari lagi, untuk mengetes sejauh mana ia berani mengambil alih hartaku. Dan saat ia menandatanganinya, tanpa ia tahu, ia sudah menyerahkan dirinya ke tangan hukum. Di balik wajah cantik dan senyum manis Rina, tersembunyi kisah kelam yang nyaris tak terlacak di permukaan. Tapi aku tahu satu hal sejak awal, orang seperti dia tidak akan muncul tiba-tiba dalam hidupku tanpa rencana. Setelah pertemuan mereka tertangkap kamera di hotel, aku meminta Andra menyelidiki lebih dalam. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Rina, bukan hanya sebagai selingkuhan suamiku, tapi sebagai sosok di balik racun yang hampir merenggut nyawaku. Andra bekerja cepat. Dengan koneksi di Dinas Kependudukan, data perbankan, dan riwayat media sosial lama yang sudah dihapus, kami berhasil menyusun potongan demi potongan masa lalu Rina.
Dan yang kami temukan sungguh mengejutkan. Rina Kusuma Dewi, usia 29 tahun, pernah menikah dengan seorang pria parubaya bernama Sofyan Gunawan, seorang pengusaha kontraktor yang meninggal mendadak 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut saat itu karena hasil otopsi menunjukkan jantung yang lemah dan tekanan kerja tinggi. Namun hanya sebulan setelah kematiannya, semua aset pria itu berpindah tangan ke satu nama, Rina. Setelah mendapat warisan miliaran rupiah, Rina menjual semua aset dan menghilang selama hampir setahun. Tidak ada jejak transaksi besar, tidak ada akun media sosial aktif, tidak ada aktivitas publik. Ia seperti menunggu, mungkin menargetkan mangsa berikutnya. Dan entah bagaimana, Arman menjadi alat barunya. Rekaman lama yang ditemukan Andra dari akun Facebook palsu memperlihatkan Rina dalam berbagai pesta mewah, seringkali dengan pria berbeda. Ia pintar bersosialisasi, pandai bicara, dan sangat ahli dalam memanipulasi citra. Tidak pernah sendirian, tapi juga tidak pernah melekat terlalu lama dengan siapapun, kecuali jika pria itu punya uang. Saat melihat foto-foto itu, aku menyadari satu hal. Arman bukan pria pertama yang jadi bonekanya. Tapi mungkin dia yang paling mudah dibodohi. Dia bukan hanya pelakor, kata Andra. Dia predator. Dan jika Arman pikir dia mengendalikan Rina, maka dia akan segera menyadari sebaliknya. Dia hanya pion kecil dalam permainan besar milik wanita itu. Kami juga menemukan rekaman suara lain dari perangkat di hotel saat Arman sempat pergi sebentar keluar kamar. Rina menelepon seseorang. Iya, ini lebih mudah dari yang kemarin. Dia terlalu cinta sama aku. Tinggal dikit lagi perempuannya tumbang. Warisannya kita belah. Kalau perlu, si Arman juga bisa kita singkirin kalau udah nggak berguna. Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduku meremang. Rina bahkan tidak benar-benar mencintai Arman. Dia hanya alat. Arman, dengan semua pengkhianatan dan kebusukannya, ternyata juga sedang dijebak. Dan dia tidak tahu. Ironis, bukan? Aku terdiam di ruang kerja saat malam menjelang. Di hadapanku, semua bukti mulai lengkap. Catatan bank, rekaman suara, foto-foto, identitas palsu, dan bahkan bukti pengalihan aset milik korban Rina sebelumnya. Tapi aku belum puas. Aku ingin Rina dan Arman jatuh bersamaan. Dan yang lebih penting, mereka sadar bahwa semuanya sudah diatur olehku sejak awal. Aku ingin kamu terus bayangi Rina. Andra, jangan biarkan dia merasa terlalu aman. Tapi juga jangan sampai dia curiga. Biarkan dia merasa langkahnya lancar. Biar dia menari dulu di panggung yang kupersiapkan. Andra tersenyum dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, aku mengirim pesan pada Arman. Isi pesannya sederhana. Mas, aku sudah mikir ulang soal warisan dan aset. Kalau memang nanti aku nggak selamat, aku ingin semuanya tetap aman di tangan orang yang aku percaya. Aku mau bicara. Cuma kita berdua. Besok, di rumah. Dia membalas cepat. Tentu, aku akan siapin semuanya. Sayang, kamu tenang aja. Aku bakal jaga semua milik kamu. Dia kira dia menang. Rina kira dia akan jadi pewaris berikutnya. Tapi mereka lupa satu hal. Aku bukan wanita lemah. Aku bukan korban. Aku adalah penentu akhir dari permainan ini. Dan waktunya hampir tiba. Dari luar, aku tetap tampak seperti Maya yang dulu, lembut, kalem, dan selalu tersenyum pada Arman saat ia mencium keningku. Tapi di dalam pikiranku, setiap langkah sudah tersusun rapi. Setiap kalimat yang kuucapkan punya tujuan. Dan setiap gerakan Arman adalah bagian dari skenario yang akan menjerumuskannya. Hari itu, aku duduk bersamanya di ruang kerja pribadi, dengan secangkir teh hangat yang tidak kuminum. Di atas meja, ada map coklat berisi dokumen warisan palsu yang kubuat bersama Pak Hadi.
Ini draft surat wasiatku, Mas, kataku lembut, menyodorkan map itu. Kalau suatu saat nanti aku pergi lebih dulu, aku ingin semua asetku jatuh ke tangan yang bisa jaga. Aku percaya, Mas. Mata Arman membelalak. Tak menyangka. Sayang, kamu yakin? Maksudku, semua ini. Kalau aku meninggal dalam waktu dekat, setidaknya kamu sudah pegang kendali penuh. Aku percaya kamu. Suaraku dibuat rapuh, seperti wanita yang sudah menyerah pada hidup. Padahal aku hanya memancing. Dan Arman, dengan cepat, menelan umpan itu. Sayang, ini berat banget buat aku, katanya Sokharu. Tapi tangannya langsung membuka dokumen itu, memeriksa dengan teliti. Pak Hadi sudah menyusunnya agar terlihat legal, tapi sebenarnya penuh celah hukum yang disengaja, celah yang akan menghancurkan siapapun yang menggunakannya sebagai dasar tuntutan waris. Aku bahkan memasukkan pernyataan terselubung bahwa jika ditemukan unsur kecurangan dalam kematianku, semua warisan akan dibekukan secara hukum, dan pelaku akan diselidiki secara pidana. Tentu Arman tak sadar. Dia terlalu sibuk menghitung nominal yang akan ia dapat. Kamu mau aku tanda tangani? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Dia menandatangani salinan dokumen itu sebagai saksi. Tidak sadar bahwa di ruang itu sudah kupasang 3 kamera tersembunyi dan perekam suara digital. Skenario ini tidak hanya membuatnya percaya bahwa aku menyerah, tapi juga memberikan bukti kuat bahwa ia tahu soal harta yang hendak diwarisi. Motif kuat jika nanti aku benar-benar mati karena racun. Langkah berikutnya, memancing Rina. Aku meminta Andra mengatur akun email anonim yang menyamar sebagai notaris. Lewat email itu, Rina menerima informasi bahwa Maya, alias aku, sudah menyusun surat warisan atas nama Arman, dan sebagian dari aset perusahaan akan dikendalikan oleh pasangan sahnya. Tak butuh lama. 2 hari kemudian, Andra menyusup ke restoran tempat Rina makan malam bersama temannya. Ia mengenakan kacamata hitam dan menyamar sebagai pelayan. Di sana, ia berhasil merekam percakapan penting. Akhirnya, ya, si Maya beneran nyerah. Sisa hidupnya tinggal nunggu waktu. Arman bakal dapat semuanya. Dan nanti tinggal kita atur biar semuanya balik ke gue. Yah, asal racunnya gak terlalu lama aja reaksinya. Ucapan itu terekam jelas. Itulah yang kami butuhkan. Pengakuan lisan bahwa Rina terlibat dalam rencana peracunan. Kini, tinggal menyempurnakan jebakan terakhir. Pengulangan tindakan kriminal yang akan ditangkap secara langsung oleh pihak kepolisian. Pak Hadi mulai menyiapkan laporan resmi ke polisi secara diam-diam. Semua bukti digital, rekaman suara, video, dokumen palsu, bahkan rekam medis dari dokter spesialis yang menegaskan adanya racun dalam darahku, sudah disusun rapi. Waktunya hampir tiba. Besok malam, Mas, aku mau kita dinner romantis berdua. Anggap aja mungkin itu malam terakhirku, kataku pada Arman. Ia tampak tersentuh, atau berpura-pura. Sementara itu, aku dan Andra menyiapkan kamera tersembunyi di ruang makan, mikroskop portabel untuk memeriksa isi minuman, serta saksi dari kepolisian yang akan berjaga di mobil hitam tanpa plat di luar rumah. Malam itu akan menjadi malam bersejarah. Aku tidak akan membunuh mereka. Aku tidak akan membalas dengan racun. Aku hanya akan membuka pintu dan membiarkan hukum mengambil mereka dengan kedua tangan. Waktu adalah senjata paling mematikan ketika kita tahu cara memainkannya. Aku tak butuh berlari, tak perlu berteriak atau melawan dengan tangan kosong. Yang kubutuhkan hanyalah kesabaran dan bukti. Dan malam ini, semua itu akan mencapai puncaknya. Persiapan dimulai sejak pagi. Andra datang lebih awal, membawa peralatan rekam tambahan dan mikrofon kecil yang bisa disembunyikan di bawah taplak meja makan. Polisi yang kami percaya, 2 orang penyidik dari unit kriminal khusus, sudah berada di titik pengawasan di seberang rumah.
Mereka membawa surat perintah pengawasan berdasarkan bukti awal yang sudah Pak Hadi ajukan seminggu lalu. Mereka hanya menunggu bukti tindakan nyata. Semuanya harus berjalan mulus. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sore itu, aku mengenakan gaun berwarna pastel, riasan ringan yang membuat wajahku tampak lebih pucat, seolah aku benar-benar sakit parah. Mataku sengaja dibuat sembab, untuk menampilkan kesan wanita yang lelah menghadapi hidup. "Terima kasih udah mau makan malam sama aku malam ini," ucapku saat Arman datang ke ruang makan. Dia mencium pipiku. "Apapun buat kamu, sayang. Kamu kelihatan tenang banget malam ini." Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku sudah siap, apapun yang terjadi. Kami duduk berhadapan. Di hadapanku, 2 piring makanan sudah tertata rapi. Minuman favoritku, jus lemon segar, ada di sisi kanan. Tapi aku tidak menyentuhnya. Sesuai rencana, Arman yang akan menuangkan minuman itu nanti. Dan seperti sudah diduga, momen itu datang. "Biar aku yang tuangin," katanya sambil tersenyum. Dia mengambil botol dari kulkas. Botol itu baru. Bukan yang biasanya. Labelnya berbeda, tapi hampir tak terlihat jika tidak jeli. Saat dia menuangkan jus ke gelasku, tangan kirinya bergerak cepat. Ada sesuatu yang diteteskan. Kamera kecil di dalam vas bunga merekam semuanya dengan jelas. "Semoga kamu lebih rileks malam ini," katanya pelan, menyodorkan gelas itu padaku. Aku menatap gelas itu sebentar, lalu tersenyum. "Terima kasih, Mas." Namun sebelum aku sempat menyentuhnya, terdengar ketukan keras di pintu depan. 3 ketukan. 3 detik. Sandi yang sudah disepakati. Aku berdiri pelan. "Aku bukakan pintunya ya, Mas. Kayaknya ada yang datang." Arman tampak bingung. "Siapa malam-malam begini?" Aku membuka pintu. 2 orang pria berpakaian sipil masuk. Mereka menunjukkan identitas mereka. "Kami dari kepolisian. Atas laporan dugaan percobaan pembunuhan. Bolehkah kami memeriksa isi minuman yang baru saja dituangkan ke dalam gelas itu?" Arman berdiri tergagap. "Apa maksudnya ini?" Polisi tidak menjawab. Mereka langsung mengambil gelas dan botol. Di ruang makan, Andra masuk membawa peralatan uji sederhana. Hanya butuh waktu 2 menit untuk hasil awal keluar. "Sesuai dugaan," ujar Andra sambil menunjukkan indikator warna. "Ada jejak zat arsenik dosis rendah. Sama seperti temuan di darah Maya sebelumnya." Arman pucat. "Aku nggak tahu apa-apa," teriaknya. Panik. "Maya, aku nggak tahu. Itu mungkin kesalahan." Aku menatapnya. Datar. "Kamu yang beli botol itu, Mas. Kamu yang simpan di kulkas. Dan kamu sendiri yang tuangin ke gelasku." Pak Hadi masuk tak lama kemudian, membawa dokumen dan bukti digital lengkap, rekaman dari hotel, rekaman suara Rina, semua laporan bank. Ia menyerahkan semuanya ke polisi. Dan akhirnya, Arman diborgol di ruang makan kami sendiri. Namun belum selesai. Beberapa jam setelahnya, polisi membawa surat penangkapan kedua, kali ini untuk Rina. Dari ponsel Arman, ditemukan pesan singkat. "Malam ini selesaikan. Aku udah gak sabar nunggu." Rina dijemput pukul 2 dini hari dari apartemennya, tanpa perlawanan. Tapi tatapan matanya saat dibawa ke mobil dingin dan penuh benci padaku. Namun aku hanya tersenyum. Karena akhirnya, semua racun, semua dusta, semua pengkhianatan, telah dikurung dalam jeruji besi. Dan aku masih hidup. Lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu sebelum malam penangkapan itu, aku sudah tahu satu hal pasti. Musuh terbesar dari orang jahat bukanlah kekuatan,
tapi rasa aman yang mereka pikir mereka miliki. Rina dan Arman mulai merasa di atas angin. Itu kusadari dari cara mereka memperlakukan aku. Mereka menganggapku sudah kalah, sudah hampir mati, dan akan segera meninggalkan semua hartaku kepada mereka. Aku bermain dalam peran yang mereka ciptakan. Peran sebagai wanita sakit yang pasrah pada takdir. Setiap pagi, aku tampil lemah. Kadang pura-pura limbung saat turun tangga. Kadang sengaja muntah sedikit di kamar mandi, cukup untuk meyakinkan Arman bahwa racun yang perlahan ia berikan berhasil. Aku tahu ia memperhatikan setiap gerakanku, dan aku sengaja membuatnya puas dengan apa yang ia lihat. Kamu nggak usah mikirin kerjaan dulu, sayang. Aku bisa bantu urus perusahaan, kok, katanya suatu pagi. Aku menatapnya lemah. Aku udah capek. Mas, aku rasa memang waktuku nggak lama lagi. Wajahnya tampak iba, tapi matanya menyala puas. Di belakang layar, semua ini terekam. Aku menyuruh Andra memasang kamera di ruang tidur, dapur, dan bahkan di ruang kerja Arman, karena dia mulai sering di sana. Setiap percakapan kami, setiap bisikan yang terlontar, adalah bahan bakar untuk menggiring mereka ke akhir permainan. Lalu aku menciptakan momen puncak, pemalsuan surat wasiat. Dengan bantuan Pak Hadi, kami menyusun dokumen legal lengkap seolah-olah aku benar-benar akan memberikan seluruh asetku kepada Arman jika aku meninggal karena penyakit yang tak terdeteksi secara medis. Di dalam surat itu, aku menyisipkan kalimat-kalimat manipulatif. Karena aku mencintai suamiku, dan yakin bahwa dia adalah satu-satunya yang akan menjaga semua yang telah aku bangun. Dan tentu saja, Rina tidak bodoh. Ia mencium peluang. Andra berhasil menyusup ke dalam jaringan sosial Rina dan mendapatkan akses ke salah satu akun palsunya. Dari sana, kami membaca isi pesan-pesannya. Dia udah nyerah. Gak lama lagi selesai urusannya. Arman tinggal nunggu waktu dan main cantik. Semua bakal jatuh ke tangan kita. Aku sengaja menyebarkan informasi bahwa aku mulai menyumbangkan asetku ke yayasan sosial, seolah aku sudah tidak peduli lagi pada harta. Aku mendonasikan 2% saham ke rumah singgah korban KDRT, cukup untuk masuk berita kecil di media. Langkah itu membuat Rina gelisah. Aku tahu, karena setelah itu Arman mulai bertingkah lebih agresif. Dia mulai mendesakku untuk menandatangani beberapa dokumen investasi yang sebenarnya bisa membuatku kehilangan sebagian aset jika terjadi kematian mendadak. Sialnya buat mereka, aku sudah menyiapkan versi dummy dokumen itu. Semua yang kutandatangani hanyalah replika yang sudah disahkan secara legal sebagai umpan. Dari sinilah semua pergerakan mereka direkam dan diformalkan secara hukum. 1 minggu sebelum malam jebakan, Arman mengajakku makan malam di sebuah restoran mahal. Rina juga ikut, seolah-olah ingin menunjukkan hubungan mereka di depan mataku. Aku pura-pura bingung. Ini siapa? Mas. Oh, ini Rina, konsultan keuangan. Aku sering minta dia bantu aku urus aset kamu biar gak berantakan. Rina tersenyum sinis. Kita kerja bareng, Mbak Maya. Kita jaga yang Mbak tinggalkan nanti. Aku pura-pura terdiam. Bibirku bergetar. Aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Aku gak mau ada yang ribut kalau aku udah gak ada. Mereka tertawa ringan, seperti sudah menang. Padahal mereka sedang berpesta di atas bom waktu. Disitulah kekuatanku sebenarnya, meyakinkan mereka bahwa aku kalah. Padahal aku tidak pernah benar-benar kalah. Aku hanya merendah agar bisa menampar lebih keras saat waktunya tiba. Dan waktu itu akhirnya datang. Dan kini, Arman serta Rina telah berada dalam tahanan. Semua topeng telah jatuh. Semua permainan berakhir. Dan aku berdiri, utuh, dengan bukti, kebenaran, dan kemenangan yang sah di tangan. Semua sudah disiapkan. Rumahku,
yang dulu menjadi tempat pengkhianatan dan rencana jahat, kini menjadi panggung keadilan. Setiap sudut telah dipasang kamera. Setiap ruangan sudah ditanam mikrofon tersembunyi. Setiap ucapan mereka tinggal menunggu waktu untuk menjadi bukti hukum. Dan malam itu, mereka datang dengan keyakinan bahwa aku akan mati. Pura-pura kelelahan, aku berbaring di sofa, wajah pucat, napas sengaja ku buat tersengal. Arman menghampiriku dengan wajah penuh simpati palsu, sementara Rina berdiri tak jauh di belakangnya, berpura-pura khawatir. "Kamu udah minum obatnya, sayang?" tanya Arman, duduk di sampingku dan menyentuh keningku. Aku menggeleng lemah. Terlalu pusing. Aku nggak kuat buka mata. "Biar aku buatin teh." "Ya." Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Inilah momen yang kutunggu. Kamera kecil di rak dapur menangkap tangannya memasukkan sesuatu ke dalam cangkir. Gerakannya halus, seperti sudah terbiasa. Ia membawakan teh itu padaku, lalu duduk dan memerintah pelan. "Minumlah, biar cepat baikan." Aku menatap cangkir itu. Mataku kosong, tanganku gemetar. Rina berdiri di belakangnya, menyilangkan tangan dan tersenyum kecil. Ia pikir sebentar lagi aku akan tumbang. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Aku menaruh cangkir itu tanpa menyentuh isinya, lalu menatap mereka berdua. "Kalian senang, ya? Sudah hampir menang." Arman terdiam. "Maya, maksud kamu apa?" Rina tertawa tipis. "Mbak Maya, kenapa malah ngomong kayak gitu?" Aku berdiri perlahan. Suaraku mulai tegas. "Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku nggak tahu racun itu dimasukkan pelan-pelan ke tubuhku? Dari makanan, minuman, bahkan suplemen? Kalian pikir aku nggak sadar selama ini cuma dipermainkan?" Keringat mulai muncul di dahi Arman. Ia berdiri. "Maya, kamu salah paham." Aku melangkah ke meja dan membuka laci. Dari dalamnya, kuambil rekaman video dari kamera tersembunyi. Layar di dinding langsung menampilkan gambaran dari dapur. Tangan Arman yang mencampurkan cairan ke dalam teh. Kalau aku salah paham, kenapa rekaman ini ada? Rina melangkah mundur. Itu bisa siapa aja. Aku menekan tombol lain. Kali ini, rekaman suara mereka di restoran saat mereka membicarakan warisan dan kematian yang sudah dekat. Kemudian, pintu depan terbuka. 2 polisi masuk dengan surat penangkapan resmi. "Arman Wijaya dan Rina Prameswari, Anda ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan, penipuan, dan konspirasi kejahatan berencana." Arman menjerit. "Enggak, Maya. Kamu salah. Aku cuma mau bantu kamu." Rina mencoba kabur ke belakang, tapi satu petugas wanita segera menahannya dan memborgol tangan keduanya. Aku menatap mereka tanpa emosi. "Kalian mencoba mengambil hidupku, tapi aku yang akan mengakhiri permainan ini." Arman meronta. "Kamu nggak akan bisa buktiin semua ini." Aku menoleh ke Pak Hadi yang baru masuk bersama Andra. "Pak, tunjukkan berkasnya." Pak Hadi menyerahkan map berisi rekaman forensik, hasil lab racun, transkrip chat, dan kesaksian dari Andra. Semua sudah dilegalisasi sebagai bukti resmi. Arman memucat. Rina menunduk. Tapi sebelum mereka dibawa keluar, aku melangkah mendekat dan berbisik. "Kalian lupa, aku yang mengajarkan kalian cara bermain cantik. Tapi aku juga yang paling tahu kapan harus menusuk dari belakang." Malam itu, mereka diangkut mobil tahanan. Lampu merah sirine polisi menyinari wajah mereka yang penuh kepanikan. Aku berdiri di depan pintu rumah, tak meneteskan air mata. Hanya senyuman tipis mengembang. Aku menang. Tanpa darah. Tanpa kekerasan, hanya dengan kebenaran dan kesabaran.
Pagi setelah penangkapan Arman dan Rina, rumahku tak lagi senyap oleh pengkhianatan, melainkan riuh oleh keadilan yang mulai bekerja. Andra duduk di meja makanku dengan laptop terbuka, memperlihatkan rekaman dari berbagai kamera tersembunyi. Di layar, wajah Arman dan Rina begitu jelas, penuh keserakahan dan niat jahat. Ini akan jadi bukti utama di sidang, kata Andra sambil menyimpan semua file ke hard drive eksternal. Pak Hadi pun datang membawa kabar dari kepolisian dan kejaksaan. Mereka sudah diperiksa semalam. Arman menyangkal di awal, tapi saat dihadapkan dengan rekaman, dia mulai goyah. Dan Rina? Tanyaku, menatap mata Pak Hadi. Dia masih mencoba memutarbalikkan fakta, tapi isi chat, rekaman suara, dan aliran dana sudah cukup membungkamnya. Semua yang kulakukan selama ini terbayar lunas. Dalam konferensi pers yang digelar kepolisian, kasus ini langsung menyedot perhatian publik. Terlebih karena aku dikenal sebagai pengusaha muda pewaris tunggal salah satu perusahaan keluarga ternama di Jakarta. Wartawan dari berbagai media hadir. Mikrofon saling berebut ruang. Komisaris polisi yang memimpin kasus bicara lantang di podium. Kasus ini adalah bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berbentuk fisik. Korban bisa saja diracuni perlahan dengan maksud menguasai harta. Berkat keberanian dan kecerdikan korban, kasus ini dapat dibongkar sebelum jatuh korban jiwa. Layar di belakangnya menampilkan potongan bukti. Rekaman Arman mencampur zat berbahaya ke dalam minuman. Percakapan Rina dengan akun palsu, membahas warisan dan kematian Maya. Aliran dana dari rekening Maya ke rekening milik Rina, yang ternyata dipindahkan diam-diam oleh Arman melalui akun bisnis. Surat palsu investasi dan wasiat, yang telah diperiksa laboratorium forensik dan ditemukan sidik jari Rina di salah satu halaman. Dalam sesi interogasi yang direkam dan bocor ke media, Arman sempat mengatakan, "Awalnya aku cuma mau bantu ngurus aset, tapi Rina terus dorong aku. Katanya Maya nggak lama lagi juga. Jadi kenapa nggak kita ambil sekarang?" Dan Rina, saat dipojokkan dalam interogasi, hanya menangis dan berkata, "Aku cuma pengen hidup enak. Masa aku terus jadi perempuan kedua? Kalau Maya nggak ada, semua bisa selesai." Pengakuan itu menjadi kunci. Jaksa penuntut mengajukan tuntutan maksimal 20 tahun penjara untuk Arman atas percobaan pembunuhan dan penggelapan. 18 tahun untuk Rina atas konspirasi dan penipuan. Aku duduk di ruang kerjaku, memandangi dokumen yang berisi seluruh transkrip sidang pra-peradilan. Dalam diam, aku meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Perjalanan panjang ini telah memperlihatkan bahwa seseorang bisa kehilangan cinta, tapi jangan pernah kehilangan kewaspadaan. Dan di balik lembutan seorang perempuan, bisa tersembunyi keberanian luar biasa saat menyangkut harga diri dan hidupnya. Aku menutup laptop dan menghela napas dalam-dalam. Permainan kalian selesai. Sidang perdana kasus Arman Wijaya dan Rina Prameswari resmi dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Media sudah berkumpul sejak pagi, dan suasana di luar ruang sidang terasa tegang, penuh tatapan penasaran dan bisik-bisik. Di dalam ruang sidang, aku duduk di kursi saksi. Tenang, anggun. Tapi hatiku berdebar dengan ritme yang tak biasa. Di hadapanku, dua orang yang pernah mengisi hariku kini duduk di balik jeruji pengadilan. Arman, pria yang dulu kupilih sebagai suami, dan Rina, wanita yang diam-diam ingin mengambil semua yang kumiliki, termasuk nyawaku. Hakim mengetuk palu. Sidang perkara atas nama terdakwa Arman Wijaya dan Rina Prameswari dibuka untuk umum. Jaksa penuntut berdiri, suaranya jelas dan penuh tekanan. "Yang mulia, kami membawa bukti kuat bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan rencana terstruktur untuk membunuh korban secara perlahan dengan racun, dengan tujuan memperoleh kekayaan korban melalui warisan dan pemindahan aset ilegal. Kami akan menghadirkan bukti berupa rekaman video saat racun dimasukkan ke minuman,
Hasil lab forensik yang menunjukkan racun jenis arsenik dosis mikro dalam darah korban, dan dokumen pemalsuan wasiat yang dibuat tanpa sepengetahuan korban. Penonton sidang terdengar bergemuruh pelan. Bahkan pengacara Arman tampak gelisah. Saat giliran memberikan kesaksian, aku berdiri dan melangkah ke depan. Mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan hanya korban, tapi juga penyintas. Hakim memintaku menceritakan dari awal. Saya mulai curiga ketika saya jatuh sakit berulang kali tanpa sebab. Pemeriksaan medis menunjukkan hasil normal, tapi tubuh saya terus melemah. Lalu, saya diam-diam memeriksa darah saya ke laboratorium independen, dan ditemukan kandungan racun arsenik dalam jumlah kecil tapi terus-menerus. Dari situ, saya mulai menyelidiki. Saya pasang kamera tersembunyi. Saya rekam semua percakapan, termasuk momen di mana suami saya, Arman, memasukkan cairan ke dalam teh saya. Kemudian, saya menyusun rencana untuk membiarkan mereka lengah. Saya berpura-pura sakit. Saya tanda tangan dokumen palsu yang sudah saya koordinasikan dengan pengacara. Hingga akhirnya mereka tertangkap tangan. Suaraku tetap tenang. Bahkan saat aku menyebut nama Arman dan Rina, tidak ada kebencian yang kutunjukkan. Tapi di dalam, aku tahu, ini saatnya mereka bertanggung jawab. Hakim memutar video. Arman dengan tangan gemetar mencampur sesuatu ke dalam cangkir. Diputar juga. Rekaman Rina bicara di telepon dengan suara berbisik. Kalau dia mati, semua jatuh ke kita. Gak ada yang bisa curiga. Dokumen transfer dana juga ditunjukkan di layar. Bukti pemindahan dana dari rekening perusahaan atas namaku ke rekening pribadi Rina yang disamarkan sebagai jasa konsultan. Suara pengacara Rina terdengar lirih. Kami mohon jeda waktu untuk memeriksa keaslian dokumen. Hakim menolaknya. Semua bukti telah diverifikasi oleh laboratorium forensik. Tidak ada keraguan. Saat diminta bersaksi, Arman sempat mencoba membela diri. Saya hanya ingin bantu istri saya. Yang mulia, dia terlalu sibuk. Saya gak tahu kalau Rina punya niat jahat. Tapi jaksa langsung menyanggah. Lalu kenapa saudara memasukkan zat berbahaya ke minuman istri sendiri? Arman terdiam. Wajahnya berubah pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat penyesalan di wajahnya. Atau mungkin hanya ketakutan akan hukuman. Saat giliran Rina bersaksi, ia meledak. "Iya, saya memang mau harta Maya. Kenapa? Dia punya segalanya. Saya cuma bantu Arman mewujudkan apa yang dia sendiri inginkan." Sorakan kecil terdengar dari bangku penonton. Hakim mengetuk palu, memerintahkan ketertiban. Tapi ucapannya itu cukup. Kini jelas bahwa mereka saling menjebak satu sama lain. Tapi bagi hukum, keduanya tetap bersalah. Saat aku keluar dari ruang sidang, puluhan kamera menyorot wajahku. Wartawan menyerbu dengan pertanyaan. "Bu Maya, bagaimana rasanya menghadapi suami sendiri di pengadilan?" Aku hanya menjawab singkat, tapi tegas. Rasa sakit sudah saya lewati. Sekarang, saya hanya ingin kebenaran ditegakkan. Untuk saya, dan untuk semua perempuan yang pernah dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Ruang sidang pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Meskipun bangku penuh oleh media dan publik, tak satu pun berani bersuara. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Putusan akhir terhadap Arman Wijaya dan Rina Prameswari. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Palu diketuk 3 kali. Sidang perkara percobaan pembunuhan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen atas terdakwa Arman Wijaya dan Rina Prameswari kembali dibuka. Aku duduk di kursi pengunjung, tangan mengepal pelan di atas pangkuan. Di hadapanku, Arman dan Rina duduk dengan wajah pucat.
Tak ada lagi arogansi atau senyum percaya diri seperti beberapa minggu lalu. Hanya ketakutan dan kepasrahan. Hakim membuka berkas setebal hampir 2 jengkal. Suaranya tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti berupa rekaman visual, hasil laboratorium forensik, dokumen keuangan, serta kesaksian dari saksi korban dan saksi ahli, maka pengadilan memutuskan. Ia berhenti sejenak. Terdakwa Arman Wijaya dinyatakan bersalah telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya, Maya Nirmala, dengan cara pemberian racun secara perlahan dan terencana. Terdakwa juga terbukti melakukan penggelapan aset perusahaan serta pemalsuan dokumen hukum berupa wasiat. Dengan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Arman Wijaya tanpa masa percobaan, serta denda sebesar 2 miliar rupiah sebagai bentuk restitusi kepada korban. Arman menunduk. Bahunya gemetar. Ia menoleh ke arahku sejenak, tapi aku tak membalas tatapannya. Bagiku, dia sudah lama hilang, sudah mati sejak hari pertama dia menyebut nyawaku sebagai tiket kekayaan. Hakim melanjutkan. Untuk terdakwa Rina Prameswari. Ia menatap wanita yang kini duduk dengan wajah tanpa makeup, rambut digelung seadanya, tak seperti sosok angkuh dan glamor yang kulihat di video-video. Terdakwa terbukti terlibat dalam konspirasi pembunuhan dan penipuan, dengan maksud menguasai harta korban. Berdasarkan bukti-bukti komunikasi dan transfer dana, terdakwa berperan aktif dalam merancang dan mendorong tindakan kriminal yang dilakukan bersama. Dengan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada terdakwa Rina Prameswari, serta penyitaan aset tidak sah yang diperoleh dari hasil kejahatan. Rina menjerit, "Tidak, aku tidak seharusnya seberat itu. Arman yang lebih banyak, aku diperdaya." Hakim langsung mengetuk palu. Tertib di ruang sidang. Di luar gedung pengadilan, media sudah menunggu. Aku keluar dengan langkah mantap. Mikrofon kembali diarahkan padaku. Kali ini, aku tidak menghindar. Keadilan memang lambat, tapi dia datang juga pada akhirnya. Saya tidak bahagia karena mereka dihukum, tapi saya lega karena kebenaran akhirnya berdiri tegak dan tidak dibungkam oleh uang, hubungan, atau manipulasi. Seorang wartawan bertanya, "Apakah Anda akan menikah lagi, Bu Maya?" Aku tersenyum kecil. Saya baru saja menyelamatkan hidup saya dari kebohongan yang nyaris membunuh saya. Sekarang saya ingin hidup untuk diri saya sendiri dulu. Dalam beberapa minggu, kasus ini menjadi perbincangan nasional. Banyak perempuan mulai berani melapor. LSM Anti KDRT mengundangku untuk berbagi kisah. Aku datang, bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang selamat dan berani melawan. Kata-kata terakhir Pak Hadi sebelum aku meninggalkan pengadilan terus terngiang. Kadang, satu kebenaran yang dibela sampai akhir bisa menyelamatkan lebih dari sekadar satu nyawa. 1 bulan setelah sidang terakhir, aku kembali ke rumah besar yang dulu terasa sunyi. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena aku sudah bebas dari beban yang diam-diam membunuhku selama bertahun-tahun. Selama beberapa minggu pertama, aku memilih untuk tidak langsung kembali ke kantor. Aku butuh waktu, bukan untuk menghindar, tapi untuk menyembuhkan. Menyusun ulang hati dan pikiran yang sempat dihancurkan oleh orang-orang yang paling kupercaya. Setiap pagi, aku mulai hari dengan berjalan kaki mengelilingi taman rumah. Dulu, taman itu hanya hiasan. Sekarang, tempat itu menjadi ruang refleksi. Di sana aku sering menulis tentang rasa sakit, tentang ketakutan, dan tentang kekuatan yang akhirnya muncul dari reruntuhan. Aku bertemu kembali dengan terapis lamaku, Ibu Retno. Di ruang konsultasi kecil itu, aku menangis untuk pertama kalinya, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya aku merasa aman untuk melepaskan semuanya. "Maya, kamu bukan lagi korban," katanya suatu hari. "Kamu adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa jatuh,
terluka, tapi bangkit tanpa harus membalas dengan cara yang sama kejamnya. 2 bulan kemudian, aku kembali ke kantor. Seluruh tim menyambutku dengan hangat. Beberapa bahkan tak bisa menyembunyikan air mata mereka. Aku mengadakan rapat besar. Di sana aku bicara dari hati ke hati. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai seorang manusia. Saya sempat ingin menyerah, bahkan kepada hidup saya sendiri. Tapi saya memilih bertahan. Bukan karena saya kuat sejak awal, tapi karena saya percaya, jika saya bisa selamat, maka mungkin saya bisa bantu orang lain untuk selamat juga. Sore itu, aku resmi mengumumkan pembentukan Yayasan Pelita Hati, sebuah organisasi yang membantu korban kekerasan rumah tangga, manipulasi psikologis, dan percobaan pembunuhan dalam relasi domestik. Andra, sahabat setiaku, ikut bergabung sebagai pengelola utama. Ia berkata, kalau semua perempuan seperti kamu, dunia akan jauh lebih kuat. Aku kadang masih memimpikan Arman, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai sosok dulu yang pernah aku cintai. Aku tidak menyesali pernikahan itu, meskipun di dalamnya penuh pengkhianatan. Karena dari sana, aku belajar satu hal penting. Jangan pernah menukar kewarasan dan keselamatan demi mempertahankan hubungan yang sudah mati. Rina dan Arman kini menjalani masa tahanan mereka. Aku tidak mengikuti kabar mereka lagi. Aku tak ingin tahu apakah mereka menyesal atau tidak. Itu bukan urusanku lagi. Hukuman sudah berjalan. Hati ini sudah tak memerlukan pembuktian lagi. Tahun berganti. Di ulang tahunku ke-35, aku berdiri di depan panggung kecil Yayasan Pelita Hati, memandangi puluhan perempuan dan anak-anak yang kami bantu. Aku berkata, dulu aku pikir kekuatanku ada di kekayaan. Ternyata bukan. Kekuatanku ada saat aku memilih untuk tetap hidup, saat aku memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan keadilan. Aku tidak tahu apa masa depan akan mempertemukan aku lagi dengan cinta. Tapi hari itu aku menyadari, aku utuh, meski sempat dihancurkan. Aku lengkap, tanpa harus dimiliki siapapun. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.